ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya, itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini, kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya kop surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan kop surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun itu jadi tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan sahnya di situ melalui sidang itu kan. Iya Mas Ade. Udah putus apa belum nih? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih proses ya, masih proses Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade ya, gitu mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan tahan dulu Mas Roy ya. Kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh kasihan. Jadi kasihan Mas Ade. Ini loh Mas Roy. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri. Iya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi, kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja kerjanya Mas Roy, apalagi kerjanya. Lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan meminta untuk diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah ya, ini ada yang menarik kemarin semua. Nah bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Jadi tidak mungkin dua ijazah. Ada satu ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Joko Widodo ya. Dia juga disita kok ijazah aslinya. Ijazah aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Oke. Ini yang kita bahas soal sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Iya, kalau terkait sidang itu monggo silakan. Artinya gini. Kalau mau ditunjukkan aslinya tidak mungkin ada sama UGM. Itu logikanya di situ karena udah disita oleh Polda Metro kan. Ada daripada kelamaan saya. Oke. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Anda sepertinya merasa di atas angin begitu dengan hasil sidang ini.
Satu, saya pihak yang kemudian terlibat langsung. Insya Allah saya juga nanti akan menjadi ahli di dalam sidang di KIP beberapa waktu yang akan datang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.